Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat belajar dari rumah. Untuk hari ini, anak-anak akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa selalu diawali dengan berdoa dan siapkan dulu peralatan yang kalian butuhkan. Yuk kita mulai pembelajaran. Pembelajaran 3. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Ayo menulis, bacalah dengan nyaring. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Amati gambar-gambar bunga di depan. Pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Berikut ini adalah contoh penjelasan setiap bunga yang ada pada gambar. Yang pertama, bunga melati putih. Ciri-ciri, mahkota bunga berbentuk lembaran mengerut, bertangkai pendek, termasuk tanaman merambat, daun berbentuk bulat telur, bunga berwarna putih dan berbau wangi. Bunga berikutnya, bunga anggrek bulan. Ciri-ciri, daun berwarna hijau memanjang, kelopak bunga bulat melebar, warnanya putih, di tengahnya ada semacam mahkota berwarna kuning. Tumbuh menempel di pohon, memiliki sedikit keharuman dan waktu mekar yang lama. Gambar ketiga, bunga Rafflesia arnoldi. Ukuran bunga besar, mahkota berwarna merah berbintik putih, tidak memiliki akar, batang, dan daun, merupakan tanaman parasit, yaitu menempel dan menyerap nutrisi tanaman yang ditempeli. Bunga menghasilkan aroma busuk. Ciri ketiga bunga tersebut dengan bahasa anak-anak sendiri. Ayo berkreasi. Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Ayo berlatih. Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Contoh, seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panenannya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian. 141 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Soal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan pembagian bersusun sebagai berikut. 141 dibagi 3, kita bagi 1 dibagi 3 tidak bisa,
Kita lanjutkan dengan 4 sehingga kita peroleh angka 14. Kita bagi 3 memperoleh hasil 4 dengan sisa 2. Kemudian kita kalikan 4 dikali 3, 12. Kita kurangkan 14 dikurangi 12, sisanya adalah 2. Kemudian 1 kita turunkan. Kemudian 21 kita bagi 3, hasilnya 7. 7 kita kalikan 3, hasilnya 21. Kemudian 21 kita kurangi 21, hasilnya 0. Jadi masing-masing tempat memuat 47 tangkai bunga mawar. Berikutnya, selesaikan soal di bawah ini sesuai contoh. Nomor 1, Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Proses di atas ditulis dalam bentuk pembagian 484 dibagi 4. Kemudian dapat kita selesaikan dengan pembagian bersusun, yaitu sebagai berikut. 484 dibagi dengan 4. Kita mulai dengan membagi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian 1 kali 4 sama dengan 4. Kemudian kita kurangkan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian 8 kita turunkan. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian 2 kali 4 sama dengan 8. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Kemudian 4 kita turunkan. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian 1 kita kalikan 4 sama dengan 4. Kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 0. Jadi banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga adalah 121 tangkai bunga anggrek. Kita lanjutkan dengan nomor 2. Pohon melati Lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian 224 dibagi 4. Dan kemudian bisa kita selesaikan dengan menggunakan pembagian bersusun sebagai berikut. 224 dibagi dengan 4. Kita mulai dengan membagi 2, kita bagi dengan 4. Tidak bisa, kemudian kita lanjutkan dengan 2 sehingga kita peroleh angka 22. 22 kita bagi dengan 4 memperoleh hasil 5 dengan sisa 2. Kemudian 5 kita kalikan 4, hasilnya 20. Kita kurangkan, hasilnya 22 dikurangi 20 sama dengan 2. Kemudian 4 kita turunkan. 24 kita bagi 4, hasilnya 6. 6 dikali 4 sama dengan 24. Kemudian 24 dikurangi dengan 24, hasilnya 0. Jadi banyak bunga melati pada setiap tempat adalah 56 bunga melati. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengenalkan berbagai bunga yang pernah digunakan dalam suatu acara keluarga. Dari sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.